Salam saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saudaraku dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berharap dan berdoa agar Tuhan terus menolong saudara-saudari dimanapun berada, dan biarlah kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan pertolongan selalu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini ada hal yang sangat menarik. Tetapi sebelum kita melihat jauh lebih dalam dari kebenaran ini, saya ingin supaya kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan memberikan ruang agar supaya firman yang kita akan renungkan ini boleh dapat memperoleh tempat di dalam hati kita, sehingga firman ini menuntun kita untuk mengenal Sang Firman yang hidup itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam kebenaran ini berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa itu mujizat? Mujizat itu adalah suatu perbuatan supranatural atau suatu peristiwa supranatural. Tentu untuk orang bisa melakukan mujizat itu adalah orang yang pasti punya kekuatan yang supranatural pula. Dia tidak mungkin bisa melakukan satu perkara hebat, perkara ajaib, kalau dia tidak punya kekuatan itu atau kuasa itu. Nah, dalam bagian ini, Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 itu. Teks ini berbicara tentang ada seorang yang lumpuh. Kemudian orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang sahabatnya. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Lalu mereka membawa orang lumpuh ini ke rumah di mana Tuhan Yesus berada saat itu. Tetapi mereka tidak dapat melewati orang banyak yang sudah memenuhi ruangan-ruangan rumah itu, bahkan mungkin sampai kepada pintu gerbangnya dan pintu masuknya pun sudah penuh dengan manusia. Sehingga keempat orang ini tidak punya sama sekali jalan masuk sampai kepada ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Sehingga mereka mengambil satu inisiatif, yaitu memanjat ke bubungan rumah di mana Tuhan Yesus berada itu. Lalu mereka membongkar atap rumah itu dari atas, sehingga mereka menurunkan sahabat mereka yang lumpuh itu tepat di depan kaki Yesus. Nah, yang menarik di sini adalah saat orang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Yesus, ayat yang ke-3 itu berbicara bahwa Tuhan Yesus langsung berfokus kepada 4 orang yang di atas tadi. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Yang dilihat oleh Tuhan Yesus dari 4 orang itu adalah iman mereka. Iman mereka membuat Yesus sangat tertarik. Iman mereka membuat Yesus sangat bahagia, senang. Kenapa? Karena iman mereka membawa satu pertolongan, iman mereka membawa satu jalan keluar bagi saudara mereka atau sahabat mereka yang
sudah lumpuh. Kita tidak tahu berapa lama dia mengalami penyakit lumpuh itu. Tapi yang jelas bahwa dia tidak bisa mengangkat dan menolong dirinya sendiri untuk datang menemui Yesus. Keempat orang ini memiliki rasa belas kasihan yang luar biasa. Tentu rasa belas kasihan itu didasarkan pada iman mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah sumber mujizat. Karena mungkin mereka pernah mendengar bahwa Yesus pernah melakukan mujizat, yaitu orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang yang sudah meninggal pun bangkit. Ini yang menjadi satu dorongan semangat bagi mereka bahwa mereka sangat percaya ketika sahabat mereka ini atau saudara mereka ini diantar kepada Yesus, maka dia pasti akan sembuh dari sakit lumpuhnya. Sehingga mereka dengan segala daya upaya mereka menggotongnya. Lalu mereka membawa dia dan berusaha sedemikian rupa agar orang ini harus ada tepat di depan Tuhan Yesus. Dan mereka lakukan itu dengan sangat baik. Apa yang harus kita pelajari dari keempat orang ini? Yang menjadi pelajaran penting bagi kita dari keempat orang ini adalah iman mereka. Karena iman mereka sangat menjadi perhatian Yesus. Sehingga iman mereka menghasilkan satu jiwa yang kemudian jiwa itu diselamatkan oleh Yesus. Sehingga kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, ayat yang kelima, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini luar biasa. Jadi karena iman empat orang itu, orang lumpuh ini diampuni dosanya. Diterima oleh Tuhan. Disayangi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Karena usaha dan kasih dan perhatian dari empat orang yang mengorbankan waktunya, tenaganya, dan memberikan pelayanan kepada satu orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu beroleh kasih karunia Allah. Ini mujizat, ya, mujizat. Mujizat yang diterima oleh orang lumpuh ini yang pertama adalah pengampunan dosa. Itu kabar gembira. Karena Tuhan melakukan sesuatu yang jauh melebihi yang diharapkan oleh empat orang tadi. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, adalah membawa orang lumpuh ini kepada Yesus supaya dapat disembuhkan dari kelumpuhannya, dari fisiknya yang sakit. Tetapi Yesus pertama-tama adalah dia melakukan kesembuhan terhadap kehidupan rohani orang itu. Kehidupan rohani orang itu dipulihkan dulu. Dosa yang selama ini menjadi penghambat untuk orang itu mengalami kasih karunia Allah, mengalami lawatan Allah, mengalami jamahan Allah, diselesaikan dulu. Ketika dosa diselesaikan, maka orang itu layak untuk menerima apa yang diharapkan oleh empat orang sahabatnya yang menggotong dia tadi. Pelajaran pertama ini adalah pelajaran berharga bagi kita.
bahwa ada banyak orang lumpuh di sekitar kita. Kelumpuhan ini saya bisa mengartikannya tidak hanya secara fisik. Kelumpuhan ini tidak hanya berbicara tentang kondisi jasmani seseorang yang mengalami kelumpuhan, sakit, dan penyakit. Tetapi kelumpuhan ini juga berbicara tentang kehidupan rohani yang mati. Sehingga Tuhan menghidupkan kembali kehidupan rohani orang ini terlebih dahulu. Tuhan membuat kehidupan rohani orang itu sehat terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni dosanya. Ketika dosanya diampuni, rohaninya disembuhkan. Ketika rohaninya disembuhkan, hubungannya dengan Allah pun dipulihkan. Ketika hubungannya dengan Allah dipulihkan, imannya pun bertumbuh. Ketika imannya bertumbuh, maka dia pasti punya relasi yang lebih baik dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus melihat bahwa orang itu tidak hanya lumpuh secara jasmani, tetapi secara rohani pun dia mengalami kelumpuhan yang fatal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah mujizat pertama, adalah pengampunan dosa, adalah pemulihan secara rohani yang Tuhan kerjakan untuk orang lumpuh ini. Kemudian mujizat yang kedua adalah Tuhan menyembuhkan kelumpuhan jasmaninya. Di ayat yang ke-11 dan 12 di sana Tuhan Yesus memberikan 3 kata perintah di sana. Yang pertama adalah Tuhan Yesus katakan bangunlah. Kemudian angkatlah dan pulanglah. Bangunlah, angkatlah, pulanglah. Ini adalah perintah yang nampaknya tidak masuk di akal orang itu. Kenapa tidak masuk di akal? Karena dia posisinya masih terbaring. Posisinya dia masih lumpuh. Masih lemah secara jasmani. Kakinya mungkin masih kaku. Semua organ tubuhnya masih kaku. Dan dia belum bisa mengangkat dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Tetapi kok Tuhan memberikan perintah, bangunlah, angkatlah, pulanglah. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Dan apa yang menjadi respon kita terhadap 3 kata perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu? Atau seandainya kita ada di posisi dari orang lumpuh itu, apakah kita taat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Ataukah kita sebaliknya memberikan respon kepada Yesus bahwa engkau tidak tahu. Aku masih dalam keadaan yang aku masih dalam keadaan yang sakit. Aku masih dalam keadaan yang tidak berdaya. Kenapa kamu suruh aku bangun? Kenapa suruh aku angkat tilam ini? Kenapa kamu suruh aku pulang? Bagaimana aku bisa mengerjakan itu? Tapi luar biasanya adalah ayat yang ke-12 memberikan keterangan kepada kita bahwa orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Luar biasa, sangat luar biasa.
ketika rohani, kehidupan rohani seseorang dipulihkan, maka kehidupan rohani yang dipulihkan oleh Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan yang menopang kehidupan jasmani kita, yang pada akhirnya menyembuhkan dari dalam. Kehidupan rohani yang disembuhkan oleh Tuhan akan melahirkan iman yang memproduksi mujizat kesembuhan bagi tubuh. Dan mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini dimulai dari ketaatannya. Ketaatannya mendengar perintah Yesus. Ketaatannya bertindak melakukan persis seperti apa yang Yesus perintahkan. Sehingga mujizat terjadi bagi tubuhnya, bagi fisiknya, karena imannya taat. Karena dia membangun kehidupan rohani di atas dasar iman yang taat. Iman yang benar. Iman yang berdasar pada kebenaran perkataan Kristus yang penuh dengan kuasa itu. Ini adalah kabar baik bagi kita, bahwa Tuhan tidak mau ketika kita datang kepada Dia dengan hanya mengharapkan mujizatnya saja, berkatnya saja, pertolongannya saja. Tetapi Tuhan mau ketika kita datang kepada Dia, agar kita mengalami mujizatnya, maka kita pertama harus datang dengan iman. Kita harus datang dengan kehidupan rohani yang benar-benar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kehidupan rohani yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah akui bahwa kita mengalami kelemahan, kelumpuhan secara rohani, sehingga kita butuh dipulihkan. Yang kedua adalah milikilah ketaatan. Taat kepada seluruh firman yang diucapkan oleh Tuhan. Supaya kita tidak membangun satu kehidupan rohani yang kosong. Yang tidak memiliki dasar. Tetapi kehidupan rohani yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu harus dibangun di atas dasar kebenaran firman. Supaya kebenaran firman itulah yang menjadi dasar kekuatan iman kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita harapkan, yang kita doakan. Yaitu mujizat, kesembuhan, pemulihan bagi fisik kita. Ketika kita bergumul dengan keadaan kita yang sakit mungkin, tubuh kita yang sakit mungkin, keluarga kita yang sakit mungkin, atau pekerjaan kita yang sakit mungkin, mari datang kepada Tuhan. Bukan fokusnya adalah supaya diberkati, supaya dipulihkan terlebih dahulu. Tetapi fokusnya adalah minta Tuhan memperbaharui, memulihkan kehidupan rohani kita. Dan berkomitmenlah untuk hidup taat kepada perintah kebenaran firman Allah. Supaya apa yang kita gumuli secara jasmani dalam kehidupan kita, Allah bertindak untuk menolong. Dan itu adalah bonus.
Kalau kita disembuhkan dari sakit kita, itu bonus. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu bonus. Keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, itu bonus. Pekerjaan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, itu bonus. Bonus dari apa? Bonus untuk kehidupan rohani yang konsisten dan ketaatan iman yang konsisten. Ketika kehidupan rohani kita bertumbuh dengan konsisten di dalam Tuhan, dan ketika iman kita berdasar pada kebenaran firman Tuhan, dan kita taat melakukan kebenaran itu, maka percayalah bahwa mujizat pasti akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.